Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Membaca Pasal, program yang diluncurkan sebagai literasi hukum bagi kita semuanya agar kita lebih memahami aturan hukum yang sedang berlaku atau akan diberlakukan efektif di Republik Indonesia. Hari ini kita akan memulai dengan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga program ini dapat membantu kita semua lebih memahami aturan-aturan hukum yang ada. Kita mulai ya. Pasal 1 ayat 1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Saya ulangi, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, sebelum saya masuk kepada penjelasan yang resmi dari undang-undang ini, maka saya dapat sampaikan dulu bahwa secara prinsip sebuah perbuatan itu dapat dikenai sanksi pidana jika memang sudah ada peraturan yang melarang perbuatan itu dilakukan. Ya, jadi ada peraturan dulu dan itu haruslah telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Penjelasan resminya adalah ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Saya sampaikan teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, dalam kajian hukum pidana dikenal ada yang namanya azas legalitas. Apa itu? Suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika sudah ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan itu adalah dilarang. Nah, aturan ini dapat berupa undang-undang dan peraturan daerah. Sehingga tidak bisa kemudian kalau peraturannya itu belum ada, maka tidak ada pemidanaan teman-teman semuanya. Dan ini tidak boleh berlaku surut. Kita lihat pada ayat 2-nya. Dalam menetapkan adanya tindak pidana, dilarang digunakan analogi. Saya ulangi, dalam menetapkan adanya tindak pidana, dilarang digunakan analogi. Penjelasan resminya, yang dimaksud dengan analogi adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Nah, maksud ayat 2 ini apa? Artinya tidak dibenarkan adanya penggunaan analogi dalam pemberlakuan sebuah ketentuan pidana. Nah, di sini kan dikatakan ya, yang namanya analogi itu apa? Dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa ya dengan kejadian atau peristiwa yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Jadi nggak bisa kita kemudian
ada sebuah perbuatan pidana, sebuah perbuatan, maaf ya, yang belum diatur secara jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, tapi kemudian dicarikan padanannya, dipersamakan dia dengan perbuatan-perbuatan lain yang sudah diatur. Itu tidak dibenarkan di dalam kajian hukum pidana, karena memang analogi itu tidak dibenarkan. Nah, demikianlah pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga dapat membantu kita minimal pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini diberlakukan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap di Kota Pekanbaru.